Bottleneck yang menjadi salah satu hambatan buat keberlanjutan pariwisata kita, terutama kemacetan yang sudah menjadi mentradisi di simpang Poltek, GWK dan Nirmala sampai ke Uluwatu akibat dari kunjungan wisata yang cukup padat sekali ke Uluwatu berdampak macet. Akhirnya kita bisa menjawab dengan satu solusi bahwa kita membuat jalan lingkar selatan akses Jimbaran menuju Uluwatu dengan panjang 10 km lebih dengan anggaran sekitar 2,9. Pembangunan Jalan Lingkar Selatan yang memang merupakan kawasan pariwisata padat, tidak saja aktivitas warga lokal, juga terutama sekali adalah aktivitas wisatawan. Dan macet ini sudah sejak lama yang harus diselesaikan agar pariwisata Badung dan Bali secara umum itu bisa terjaga dengan baik, berkualitas, berdasarkan dan berkelanjutan. Saya berterima kasih kepada Pak Bupati Badung, Pak Wakil, Ketua DPRD serta jajaran atas inisiatif dan langkah yang baik ini yang memerlukan usaha yang besar, menghabiskan anggaran 2,9 triliun, dan Pak Bupati dengan matang, berani mengambil langkah-langkah termasuk mendapatkan dukungan dari PT SMI dengan bunga yang sangat rendah. Memang prinsip membangun infrastruktur itu adalah makin cepat makin bagus, karena makin lama dia akan makin mahal. Jadi karena itu langkah yang diambil oleh Pak Bupati sudah benar, di arah yang benar, baik saya kira, dan karena itu patut kita apresiasi dan kita dukung bersama. Terus bergerak. Secara keseluruhan, pembangunan jalan di wilayah Badung Selatan mencapai 29,95 km. Sementara itu di wilayah Badung Tengah, pembangunan ruas jalan juga dilakukan pada sejumlah titik strategis.
kita ada pembangunan Jalan Lingkar Selatan, khususnya Jalan Lingkar Selatan bagian barat yang menghubungkan daerah pariwisata Uluwatu, Pecatu ke Jimbaran. Dan juga kita ada shortcut Berawa, Alas ke Dampang menuju Tiokumar Barat. Itu yang kita lakukan pembangunannya dalam groundbreaking hari ini yang panjangnya 15 km lebih dengan anggaran seperti yang sudah disampaikan Bapak Bupati sebesar 2,9 triliun termasuk pembebasan lahannya seperti itu. Jadi ada dua, Pak ya? Iya, ada dua. Proyek Jalan Lingkar Selatan dan juga Badung Tengah. Badung Tengah. 2,9 itu mencakup dua proyek itu. Mencakup dua dengan panjang 15, sekian ya kilometer. Namun jaringan ini tak berhenti di selatan. Di kawasan lain, pemerintah Badung menyiapkan jalur Semer Teku Umar Barat sepanjang 4,77 km. Ruas ini diproyeksikan menjadi alternatif untuk mengurai kepadatan di Simpang Semer, sekaligus membuka koneksi baru bagi pergerakan antar kawasan. Dengan demikian, pembangunan ini perlahan membentuk satu pola. Arus yang selama ini terkumpul di sejumlah ruas utama dipecah ke jalur-jalur baru. Itu dibuat dalam rangka mengurai kemacetan. Iya, benar. Ini dalam rangka mengurai kemacetan. Ini sudah menjadi visi misi Bapak Bupati Badung terpilih. Ini juga merupakan permasalahan yang menjadi isu strategis yang harus segera diselesaikan. Inilah jawabannya. Kita untuk di Badung Selatan, kita ada pembangunan Jalan Lingkar Selatan, termasuk ada nanti dukungan dari pemerintah pusat untuk pembangunan overpass, yang mana pembebasan lahannya, perencanaannya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Badung. Pada itu tidak untuk mungkin kami akan membuat jalan di bawah tanah menuju Canggu sekitar panjangnya 400 meter. Tepuk tangan dulu. Bupati sampai keluar keringat nggak begitu semangatnya sampai nggak bisa tidur mikir ini biar cepat selesai itu. Karena apa Pak Gubernur? Kalau ini saya tidak sentuh, mohon maaf, kita akan hanya tinggal kenangan aja pariwisata Pak. Kita akan kenal. Maka saya nggak mau seakan fokus sekali dengan berbagai cara, dengan sekarang melakukan efisiensi dengan DPR sehingga betul kami disupport. Lanjut Pak, setelah kita membuat jalan dari Canggu ke Mengutani, tahun ini juga Pak, kami melanjutkan shortcut yang ada di Tibu Benang. Di Tibu Benang sekarang ada shortcut kan, shortcut kecil sedikit, dan kami lanjutkan dari shortcut itu menuju Canggu lewat Kaitulan, dan sudah kita bebaskan tanahnya tahun ini Pak, dan Astungkara konstruksi 2027. Dari sana kita akan bawa ke Menari menuju Mengutani.
Pembangunan infrastruktur besar di Badung juga mendapat sambutan dari masyarakat, terutama warga yang selama ini berhadapan langsung dengan padatnya lalu lintas. Meski sempat ada dinamika dalam proses pembebasan lahan, secara umum masyarakat menilai proyek ini memberikan harapan baru. Bagi warga Pecatu, kemacetan sudah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari. Kawasan yang terus berkembang ditambah aktivitas pariwisata yang tinggi, membuat pergerakan kendaraan semakin padat. Karena itu rencana pembangunan jalan baru dinilai sebagai kebutuhan, bukan sekedar keinginan. Jadi pada pagi sampai menjelang siang ini kita menghadiri dapat undang untuk groundbreaking ya JLS dan Lingkar Selatan ini yang letak di Pecatu ini. Satu terkait dengan perencanaan ini, memang dari awal saya selaku salah satu wakil rakyat DPRD Badung dan juga klien Sahadat Pecatu, dari awal kita memang bersama-sama melakukan pendekatan terhadap masyarakat terkait dengan trase-trase yang sesuai dengan perencanaan dari PUPR. Itu kita ikut serta dalam rangka untuk ikut mensosialisasikan dan pendekatan masyarakat. Selalu dilibatkan dalam rangka untuk mensosialisasikan ataupun dalam mengundang masyarakat kita dilibatkan. Nah, sekarang ini sudah groundbreaking pada hari ini, itu saya kira sudah tuntas lah kait dengan administrasi, pembebasan lahan, dan sudah dibuktikan dengan sudah ada aktivitas ya baru gitu. Respon masyarakat ya setahu saya ya positif dan tidak ada hal-hal yang sangat sulit ya dibicarakan, karena segala sesuatu ini kan sudah melalui aturan yang setahu saya sudah sesuai dengan aturan oleh appraisal, kan di appraisal, sehingga tidak ada yang merasa terugikan. Bagi masyarakat, proyek ini memang akan membawa perubahan pada lingkungan sekitar, termasuk bagi sejumlah pelaku usaha yang sebelumnya memilih lokasi dengan suasana tenang dan jauh dari jalan utama. Ketika jalur baru terbentuk, beberapa properti yang awalnya berada di lingkungan yang lebih tenang akan memiliki akses jalan yang jauh lebih dekat. Namun di sisi lain, akses yang semakin terbuka juga dapat menjadi peluang baru. Kawasan menjadi lebih mudah dijangkau dan aktivitas ekonomi berpotensi semakin berkembang. Dinamika paling besar terjadi pada proses pembebasan lahan. Pemerintah mengakui sempat ada pro dan kontra, namun komunikasi dan pendekatan persuasif dilakukan agar pembangunan tetap dapat berjalan tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat. Walaupun memang langkah yang kami lakukan bahwa sebagian dari anggaran konstruksi pengadaan lahan dan konstruksinya adalah bersumber dari PT SMI pinjaman, tapi juga kontribusi dari PAD juga ada sekitar 511 miliar. Jadi sekali lagi tentu saya berharap bahwa pada hari ini akan menjadi tidak saja sebagai satu groundbreaking terkait dengan konstruksi, tetapi akan tumbuh image trust untuk pariwisata Bali khususnya dan umumnya dan Badung khususnya terhadap bagaimana keberpihakan government terkait dengan infrastruktur. Karena inilah selama ini yang menjadi harapan daripada masyarakat publik, bukan hanya masyarakat wisatawan saja, tapi masyarakat kita juga. Yang jelas bahwa yang pertama adalah kan seperti kata Pak Gubernur tadi, harus ada keberanian. Keberanian ini penting sekali kalau menurut saya. Tidak cukup kita punya uang, tapi keberanian. Karena benar yang disampaikan tadi teman bahwa salah satu tantangan pasti ada saja yang pro dan kontra sebelum dia melihat secara faktual apa yang akan dibangun dalam trase jalan ini. Namun dengan pendekatan kita secara baik-baik, dan saya sekaligus juga terima kasih hari ini kepada Pak Sekda dengan jajaran termasuk dengan Dinas PUPR yang saya lihat cukup serius untuk dari proses penyiapan dokumen dari FS-nya, feasibility study, setelah itu langsung kita buatkan detail engineering design-nya,
desain DID-nya, terus sudah itu langsung kita menetapkan penlock, sekaligus dilanjutkan dengan dari penlock itu kita langsung mulai melakukan pembebasan lahan. Pembebasan lahan juga saya juga banyak dibantu oleh Pak Kanwil Pertahanan Provinsi Bali, juga last minute juga membantu kami sehingga ini bisa sukses cepat. Pada akhirnya masyarakat dihadapkan pada pilihan antara mempertahankan kondisi lama atau membuka ruang bagi perubahan. Dan bagi mayoritas warga yang setiap hari merasakan kemacetan, jalan baru ini dinilai sebagai perubahan yang memang sudah dibutuhkan. Sebab bagi mereka, jalan yang dibangun hari ini bukan hanya soal aspal dan kendaraan, tetapi tentang membuka akses, memperlancar aktivitas, dan memberi ruang bagi Badung untuk terus tumbuh. Dari pertumbuhan yang melaju, kemacetan yang menjadi harga yang harus dibayar, hingga proyek besar yang kini mulai membentangkan jalan baru, Badung sedang menata ulang cara wilayah ini bergerak. Dan di balik aspal, angka triliunan, serta rute-rute baru, ada harapan masyarakat agar Badung tak hanya tumbuh menjadi yang terbesar, tetapi juga tetap nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Putu Para, Komang Suarbawe, Kompas TV, Badung, Bali.